Aku nggak percaya Tuhan. Makan bedek lagi? Nggak bisa. Kotor. Kalau perempuan, kenapa kita lebih suka yang terbuka daripada yang tertutup? Gimana caranya sholat, Pak? Halo guys, berjumpa kembali dengan Asam PZ Official. Di video kali ini, saya akan merangkum film Tarung Sarung, di mana film ini rilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang anak orang kaya yang menganggap semua hal bisa dibeli dengan uang. Dan yang menjengkelkannya lagi, ia tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Namun itu semua berubah ketika ibunya mengirimkannya ke Makassar. Film diawali dengan Denny yang berada di klub malam. Denny mendapatkan pacarnya yang sedang digoda laki-laki lain. Namun si pria tersebut tidak mengenal Denny. Ia pun menantang Denny berkelahi. Lu kalau berani jangan keroyok. Karena Denny datang ke klub malam itu dengan para bodyguardnya, si pria itu pun habis babak belur. Di tengah perkelahian, Gwen pacarnya Denny yang haus akan konten, ia merekam perkelahian tersebut. Setelah perkelahian tersebut, Denny langsung mengganti semua kerusakan di tempat itu. Dan pemiliknya berterima kasih sekalian bisa merenovasi tempat hiburannya. Kita bisa sekalian renovasi tempat ini. Sesampainya di rumah, ibunya menegur Denny dengan sangat dingin. Untung dia nggak mati, Den. Sambil menunjukkan hasil unggahan Gwen tadi, ibunya sangat-sangat marah karena tindakan Denny yang selalu menggampangkan semua masalah dan bertindak sesuka hati. Karena kelakuannya yang melewati batas, ibunya mengirimkannya ke Makassar untuk mengurus bisnis keluarganya dan belajar bertanggung jawab. Besok kamu pulang kampung. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke Makassar, omnya yang bernama Abdul mempersiapkan keperluan Denny yang akan dibawa ke Makassar. Ketika omnya menemukan sajadah dan memberikannya kepada Denny, betapa terkejutnya jawaban Denny. Gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Wah, Untuk Om, ini bukan Tuhan loh yang ngasih. Tibalah di mana Denny sampai ke Makassar, ia diantar karyawannya yang bernama Gogos dan Tutut. Dan di tempat lain terlihat seorang wanita yang ingin dilamar, ia bernama Tenri. Tenri dilamar oleh seorang pria yang bernama Sandriego. Tetapi karena sifat dan perilaku Sandriego yang sangat keras, Tenri dan keluarganya tidak menyukainya. Sebab itu bapaknya mengajukan mahar sebesar 500 juta agar Sandriego tidak menyanggupi dan memenuhinya. 500 juta. Ketika membersihkan pantai, Tenri yang merupakan aktivis pencinta lingkungan melihat wisatawan asal Cina membuang sampah sembarangan. Tenri pun memarahi wisatawan itu, namun orang Cina itu tidak paham bahasa Inggris. Denny yang melihat kejadian itu langsung menghampirinya dan menyuruh mengangkut sampahnya. Semenjak kejadian itu, Denny dan Tenri pun berkenalan. Kapan kita bisa ketemu lagi? Malam ada acara di sini. Pada malam harinya, Denny dan Tenri bertemu ditemani Gogos dan Tutut di pantai. Saat asik mengobrol, salah satu teman Tenri datang. Ia bernama Kana. Namun ketika Kana melihat Gogos, ia pun merasa sangat kesal karena dulu mereka sempat berpacaran selama 2 tahun. Di sini kesalahan Gogos sebab ia memutuskan hubungan dari sebuah surat. Karena itu, Kana masih sangat membencinya. Ketika hanya tersisa Tenri dan Denny sambil menyaksikan tarung sarung, Tenri pun menjelaskan bahwa tarung sarung merupakan warisan nenek moyang yang mengajarkan jiwa kesatria, yang bertarung satu lawan satu, tidak main keroyokan yang sering orang Jakarta lakukan. Kemudian Denny dan Tenri pun mencoba tarung sarung, namun itu tidak terjadi karena Sandriego dan anak buahnya datang untuk mengacaukan tempat itu. Oh ya, Sandriego merupakan juara bertahan 3 tahun berturut-turut dalam turnamen tarung sarung. Sandriego yang merasa cemburu melihat Denny, ia pun menantang Denny untuk tarung sarung. Tapi Tenri tidak setuju dan memarahi Sandriego. Sandriego pun pergi bersama anak buahnya. Baik Dek na welot mitai rupamu paimu. Keesokan harinya, Denny dimintai tanda tangan oleh kepala cabang perusahaan. Belum sempat tanda tangan,
Terlihat para pendemo datang di depan kantor mereka yang tidak setuju ada pembangunan di wilayah mereka. Tidak sengaja Denny melihat Tenri di antara para pendemo. Merasa tidak ingin diketahui identitasnya, Denny pun keluar dan bergabung di antara para pendemo dan menghajar kepala cabang di perusahaannya. Di tepi pantai, Denny bertemu dengan gerombolan Sandriego. Merasa masih cemburu dengan kejadian tadi malam, Sandriego pun menantang Denny tarung sarung. Denny pun menerimanya. Karena tidak sebanding, Denny pun dipukul habis-habisan. Karena tidak terima akan kejadian itu atau dipermalukannya oleh Sandriego, Denny pun melaporkan ke Om Abdul untuk mengirimkan semua bodyguardnya untuk balas dendam. Tapi di sini Om Abdul menolak keinginannya karena perintah ibunya Denny. Sekarang juga gue gak mau tahu lu panggil semua orang-orang lo. Seng bisa. Denny pun menyuruh Gogos dan Tutut. Dengan imbalan uang, mereka pun tetap menolaknya. Di sini bukan Jakarta, Puang. Biasa 1 lawan 1, Puang. Karena kesal akan semuanya, Denny pun memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ketika menunggu barangnya dikemas, Tenri pun datang. Ia meminta maaf atas kejadian itu dan merasa sangat bersalah atas tindakan Sandriego. Tenri pun menjelaskan Denny bahwa Sandriego merasa cemburu. Setelah lama berbincang-bincang, Denny mengetahui bahwa Sandriego telah melamar Tenri. Alhasil Denny pun membatalkan niatnya untuk pulang ke Jakarta dan ingin belajar tarung sarung karena ia tidak terima mendengar Sandriego melamar Tenri. Aku mau balik ke Jakarta. Enggak. Aku mau belajar tarung sarung. Supaya Sandriego gak berani ngelamar kamu lagi. Singkat cerita, Denny diajak Kana ke tempat pamannya tinggal yang bernama Khalid, yang merupakan legenda tarung sarung. Bahkan ia pernah melakukan si Gajang Lale Lepang, di mana pertarungan itu menggunakan senjata. Tidak heran pasti satu di antara kedua petarung akan mati. Awalnya Pak Khalid menolak permintaan Denny karena Denny bertujuan untuk berbalas dendam. Balas dendam. Karena terus-terusan dibujuk oleh Kana, akhirnya Pak Khalid mau mengajarkan Denny sebagai muridnya, tapi dengan 2 syarat. Pertama, jangan pernah memberikannya uang. Kedua, Denny harus tinggal di masjid. Mendengar hal itu, Denny langsung pergi. Lalu Tenri mengejar Denny karena ingin mengetahui alasan menolaknya. Jawaban Denny sungguh di luar dugaan. Aku cuma gak bisa tinggal di masjid. Aku gak percaya Tuhan. Tenri pun sangat-sangat terkejut, langsung pergi dan meninggalkan Denny. Tak berselang lama, Denny melihat Sandriego yang membuang air besar. Karena masih kesal dengan kejadian kemarin, Denny merusak toilet yang mengakibatkan Sandriego tercebur. Sandriego pun naik darah, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Denny. Merasa sudah lolos mengelabui anak buah Sandriego, Denny pun naik angkutan umum. Namun sayangnya, beberapa anak buah Sandriego menemukan Denny yang berada di angkutan umum itu dan menghajarnya. Beruntungnya, Pak Khalid mengetahui kejadian itu dan berbalik memukul semua anak buah Sandriego. Setelah kejadian itu, Denny dibawa Pak Khalid ke masjid dan mengobatinya. Di sana Denny sangat-sangat berutang budi kepada Pak Khalid. Dan ia pun kembali memohon menjadi muridnya. Alhasil Pak Khalid menyetujuinya karena Denny mau tinggal di masjid. Malam harinya, Denny tidak bisa tidur karena banyaknya nyamuk di sana. Ia pun meminta obat nyamuk. Pak Khalid tidak memberikannya dan malah mengajarkan Denny cara menangkap nyamuk. Kau hitung? Pagi harinya, Sandriego mendatangi dan memarahi Pak Khalid karena telah memukuli anak buahnya. Karena hanya beda level, ia hanya menggertaknya. Pak Khalid pun menunjukkan brosur dan menjelaskan Sandriego jika ingin balas dendam, kalahkan Denny di turnamen tarung sarung nanti. Sandriego tertarik mendengar perkataan Pak Khalid, apalagi dengan hadiah 500 juta yang bisa memenuhi syarat untuk menikahi Tenri. Sebulan lagi. Keesokan harinya, Pak Khalid mulai melatih Denny. Karena pukulan Denny masih sangat lemah, Denny pun disuruh menimba air. Malam harinya, Denny diajak sholat namun ia menolaknya. Karena tidak mau, Denny disuruh merapikan sandal dengan syarat harus menggunakan kaki.
Keesokan harinya, Denny menemui Tenri dan memberitahu bahwa ia sudah tinggal di masjid. Tenri pun senang mendengarnya dan memperkenalkan ayahnya. Tenri pun disuruh mengajak Denny ke ruangan 80 milik keluarganya. Keesokan harinya, Denny protes ke Pak Khalid karena ia merasa Pak Khalid tidak serius mengajarinya tarung sarung. Namun setelah Denny masuk ke dalam sarung, ia sadar bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah basic dasar tarung sarung. Coba kasih lihat, Tak. Cara kau tangkap nyamuk. Sore harinya, Denny bertanya ke Tenri, kenapa ia memakai jilbab? Karena menurut Denny, memakai jilbab itu kuno. Tenri pun menjawab dengan 2 permen. Tenri pun membuang permen yang masih dibungkus dan menyuruh Denny untuk memakannya. Dan permen satunya lagi yang sudah dibuka, Tenri pun langsung membuangnya dan menyuruh Denny memakannya. Denny pun menolaknya karena kotor. Coba kita pungut. Coba kita pungut lagi. Makan bedek lagi. Nggak bisa. Kotor. Kalau perempuan, kenapa kita lebih suka yang terbuka daripada yang tertutup? Keesokan harinya, Denny diajak Pak Khalid latihan di atas sebuah perahu agar ia bisa menyimbangi tubuhnya. Denny pun tercebur. Setelah mengganti pakaiannya, Denny yang melihat Pak Khalid yang sedang berdoa, ia pun menghampirinya. Di sini, Pak Khalid menceritakan masa lalunya yang sangat kelam. Ia dulu pernah melakukan si gajah lalelepa dan membunuh saudaranya sendiri hanya karena mencintai wanita yang sama. Semenjak kejadian itu, ia sangat merasa bersalah dan menembus dosanya dengan cara tinggal di masjid dan menjadi marbot serta mengajarkan anak-anak untuk mengaji. Keesokan harinya, Sandriego datang ke rumah Tenri dan menunjukkan ayah Tenri sebuah brosur turnamen tarung sarung yang berhadiah 500 juta untuk mencukupi syarat menikahi Tenri. Namun, Denny meyakini Tenri bahwa Sandriego tidak akan menang karena ia akan ikut turnamen tahun ini. Tahun ini aku ikut. Sandriego nggak akan nikahin kamu. Sore harinya ketika Denny dan Pak Khalid latihan, terlihat Denny terlalu bersemangat dan ingin memenangkan turnamen nanti agar Sandriego tidak dapat menikahi Tenri. Setelah latihan, Pak Khalid sedang melakukan ibadah sholat asar. Ketika sedang sholat, tiba-tiba ada seekor ular yang menghampirinya. Denny memberitahu Pak Khalid, namun ia tetap khusyuk melakukan sholatnya. Sampai ular itu menggigitnya, ia pun tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Denny melihat kaki Pak Khalid yang tidak luka sama sekali. Pak Khalid hanya menjawab, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan ikhlas. Di sini Denny mulai menyadari kuasa Allah. Allah. Juga Allah. Gimana caranya sholat, Pak? Malam harinya, ketika Denny dan kawannya sedang asik makan, tiba-tiba Denny melihat anak buah Sandriego yang lagi memalak para pedagang. Denny pun menegur dan terjadilah perkelahian. Tiba-tiba Sandriego datang dan melihat Denny yang sudah bisa bertarung. Ia pun menantangnya. Mereka berdua pun berkelahi yang dimenangkan oleh Sandriego. Pagi harinya, Denny bercerita tentang kejadian tadi malam. Pak Khalid pun menyuruh Denny agar bisa ikhlas dalam hal apapun. Kemudian Pak Khalid pun melakukan sholat sunnah mutlak dan meminta Denny untuk menyerangnya saat ia sholat. Belum sempat menyerang, Om Abdul datang untuk menjemputnya karena mamanya tiba di Makassar. Allah. Assalamualaikum. Malam harinya, Gogos dan Tutu dihadang anak buah Sandriego dan mengajaknya tarung sarung. Awalnya mereka menang karena curang. Namun Sandriego mengetahui akal Gogos dan Tutut. Sandriego pun menantang mereka berdua. 2 lawan 1. Gogos dan Tutut pun dihajar habis-habisan. Akibat pertarungan itu, Tutut dilarikan ke rumah sakit. Ditambah lagi, Sandriego menemukan identitas mereka. Pagi harinya, Sandriego memberitahu Tenri tentang identitas Denny. Mereka pun datang ke kantor tersebut. Membohong! Tidak mau lihat mukamu!
tersebut merasa putus asa, Denny pun memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Namun ternyata Pak Khalid ada di sana dan mengatakan, pulanglah dan kamu akan dihantui rasa bersalah. Dan selamanya kau akan dihantui rasa bersalah. Keesokan harinya, ibu Denny ingin meresmikan proyeknya, tiba-tiba dihentikan oleh Denny. Di sana ia meyakini ibunya tentang dampak yang ditimbulkan proyek ini kepada lingkungan, dan ia pun memutuskan hubungannya ke pacarnya Gwen. Berapa banyak yang harus kita rugikan karena uang, Mam? Kamu serius buat aku? Kita putus. Singkat cerita, tibalah di mana turnamen tarung sarung yang dinanti-nanti. Tarung Sarung 2020 di Makassar. Dengan disaksikannya Tenri dan ibunya, Denny mengalahkan semua peserta dan berhasil melaju ke babak final. Begitu juga dengan Sandriego yang merupakan juara bertahan, dengan mudahnya ia melaju ke partai final. Di tribun penonton terlihat Gogos melamar Kana dari sebuah surat dan memberitahu alasannya mengapa ia memutuskannya waktu SMA. Tibalah di partai final di mana Sandriego menghadapi Denny. Tak disangka juara bertahan tumbang oleh Denny. Denny berhasil memenangkan pertarungan itu. Tak terima atas kekalahannya, Sandriego memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu akses keluar dan menantang Denny melakukan pertarungan si Gajang Lalelepa. Denny yang merasa ketakutan ditenangkan oleh Pak Khalid dan meyakininya. Kau tenang, Den. Tenang. Ketika pertarungan itu dimulai, Denny ingat pesan Pak Khalid, yaitu ikhlas dan menyerahkan semuanya ke Allah. Setelah itu, Denny membuang senjatanya dan melakukan gerakan sholat. Subhanallah. Tak berselang lama, datanglah polisi dan menangkap Sandriego karena melanggar aturan. Di akhir film, Tenri menemui dan memberi Walkman kesayangannya ke Denny yang akan pergi kuliah ke Belanda. Nanti kita dengar, nah. Selamat jalan. Ketika ingin berangkat, ia dihadang Pak Khalid dan melarangnya ke Belanda karena Denny merupakan perwakilan tarung sarung di Olimpiade nanti. Lihat. Tarung sarung menjadi cabang olahraga di Olimpiade Paris nanti. Nah, kesimpulannya adalah jangan pernah sombong. Uang bukanlah hal yang terpenting. Ikhlas dan yakinlah melakukan sesuatu karena keyakinan bisa menjadi petunjuk buat kita. Saya Asam PZ Official, pamit undur diri. Bye-bye.